Jadi Haji Wasid itu memang salah seorang yang paling populer dalam cerita Geger Cilegon. Oke. Padahal ya Geger Cilegon itu sebenarnya peristiwa perjuangan rakyat Banten. Oke. Tetapi karena kepiawaian beliau inilah, Haji Wasid inilah yang waktu itu mempunyai kepiawaian mengkondisikan situasi di Banten ini, kan berawalnya idenya bukan dari Cilegon, Geger Cilegon sudah. Oke, selamat sore sahabat-sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Hari Jumat 18 Juli 2025 di studio outdoor Lugas TV. Suatu kehormatan saya narasumber kita kali ini dalam program Libas. Ya, tentunya lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga dengan pemerhati budaya Banten. Yang dimana narasumber ini luar biasa untuk kalangan kota Cilegon khususnya Banten, ya. Cukup dikenal begitu pedulinya tentang sejarah. Siapa beliau? Yaitu saya panggil Kakang, kalau bahasa sini Kakang Bambang Irawan. Selamat sore. Selamat sore. Waduh. Bang Badia ya, saya Iya. panggilnya. Iya. Karena kita dari Sumatera. Karena dari Sumatera saya panggil Abang. Ya. Oke, Pak Bambang, Ya. tema kita, saya dari Lugas TV tentunya mengucapkan selamat dulu nih buat Geger Cilegon 9 Juli yang lalu, yang kalau nggak salah ke 137. 137 Wah, luar tahun. biasa. Ya. Pak Bambang, kita cerita santai. Sore hari ini kami ngambil tema Kiai Haji Wasid, layakkah pahlawan nasional, pejuang Geger Cilegon. Tentunya sedikit temanya, banyaknya Kakang Bambang tahu perihal daripada siang pejuang Geger Cilegon ini. Oke, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Ya, selamat sore ya semuanya teman-teman sekalian. Dalam kesempatan ini mungkin saya pertama-tama mengucapkan terima kasih juga kepada Lugas TV yang sudah mengundang saya. Oleh karena saya menyampaikan terima kasih juga kepada teman-teman saya yang selama ini mendukung saya, selalu memberi support kepada saya, sehingga saya tidak capek-capek, tidak merasa capek karena sampai saat ini, karena banyak support dari teman-teman. Jangan berhenti katanya, terus aja gitu. Oke. Jadi terima kasih ya buat semua teman-teman. Oke, Haji Wasid atau yang biasa disebut Ki Wasid, bisa diceritakan secara singkat sosok ini di pejuang daripada Geger Cilegon. Silakan, Pak Bambang. Secara singkat dulu ya. Iya. Nah, kirain saya karena judulnya ini pertanyaan layakkah gitu Iya, ya. iya. Tapi nanti itu jawabnya kan. Iya. Jadi Haji Wasid itu memang salah seorang yang paling populer dalam cerita Geger Cilegon. Oke. Padahal ya Geger Cilegon itu sebenarnya peristiwa perjuangan rakyat Banten. Oke. Tetapi karena kepiawaian beliau inilah, Haji Wasid inilah yang waktu itu mempunyai kepiawaian mengkondisikan situasi di Banten ini, kan berawalnya idenya bukan dari Cilegon, Geger Cilegon itu dari Tanara. Ya, karena ada Haji Wasid di Cilegon, itu juga setelah kembalinya Haji Tubagus Ismail, rundingan Geger Cilegon itu bukan di Cilegon, tetapi di Mekah. Oh. Dibawa ke Tanara tahun 1887, dimatangkan di sana. Waktu itu karena setelah kedatangan Haji Asad Towil pada tahun 1886, sebelumnya Haji Tubagus Ismail juga dari Mekah ya, 1883 lebih awal itu mendekati Haji Wasid, karena ketemunya di sana, didatangilah ke rumahnya. Yuk kita tindak lanjuti ini ide untuk merebut kembali Banten dari kekuasaan kolonial Belanda. VOC. Belanda, udah di Hindia Belanda. Okay. Sudah Hindia Belanda. Masa VOC sudah berlalu. Okay. Iya. Oh, luar biasa. Penjelasan Pak Bambang terkait sosok Kiai Haji Wasid ini cukup jelas banget. Yeah. Ini terkait tema kita. Ya, pertanyaan berikutnya, di Hari Pahlawan 10 November. Ki Wasid bisa kabarnya akan diusulkan menjadi pahlawan nasional sebagai pemerhati budaya Banten. Apa tanggapannya nih?
Nah, ini teman-teman tadi di pertanyaannya akan diusulkan. Akan diusulkan. Sebetulnya pengusulan pahlawan nasional untuk Kiai Haji Wasid itu sudah dilakukan sejak zaman wali kota Tubagus Iman Aryadi. Cukup lama ya? Sudah cukup lama. Oke. Tetapi barangkali belum waktunya Haji Wasid ini dinobatkan atau mendapat gelar pahlawan nasional. Akhirnya pada tahun 2022 pemerintah Kota Cilegon kalau waktu mengajukan kembali, ya pengajuan kembali. Ya, ditanya lagi lah ke pusat gitu lah ya kira-kira gitu. Justru 2022. Justru boleh dikatakan ditanya kembali, tetapi dalam prosesnya dari nol lagi. Penyusunan naskah akademiknya dibuat, tetapi karena naskah akademik sudah ada, sudah lengkap. Jadi mungkin hanya formalitas tambahan aja gitu. Nah, kemudian pada tahun 2022 itu kan masih proses. Jadi penganugerahan kan 10 November 2022 kan belum. Nah, akhirnya diharapkan 10 November 2023 ini gitu akan mendapat gelar pahlawan nasional. Ternyata tidak juga. Kemudian gagal itu barang. Gagal. Ya 2022. karena 2023 ini karena baru selesai kan naskah akademiknya kan. Bukan naskah akademik ya. Proses di sana kementeriannya. Tetapi pada tahun 2024 itu sudah selesai sehingga kita menunggu. Tapi ternyata Presiden Prabowo sedang sibuk karena banyak kunjungan-kunjungan. Sehingga 10 November tahun 2002 maklumlah baru dilantik ya. Baru dilantik. Tidak ada penganugerahan gelar pahlawan di istana itu. Nah, dan tahun ini 2025? Nah, begitu tahun 2025 tetap diusahakan lagi. Nah, ini berdasarkan apa namanya? Jadi pada tanggal 18 Maret ya. Tahun ini ya? Tahun ini. 18 Maret itu kemudian ada timbul surat nih. Menarik nih. Misalnya. Belum lama kan, Maret, April, Mei, Juli kan. Itu ada permohonan rekomendasi gubernur untuk pengusulan Kiai Haji Wasid sebagai pahlawan nasional nih. Ini surat. Ini baru kali ini di media ya? Baru kali ini di media. Luar biasa nih. Iya, karena ini surat ini ya dari Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Robin Sarr. Yang saat ini? Haji Robin Sarr. Iya, itu suratnya ditandatangani oleh beliau. Bapak Robin Sarr itu tanggal 18 Maret 2025. Isinya poinnya tadi rekomendasi? Isinya permohonan rekomendasi kepada Gubernur Banten ya untuk pengusulan Ki Wasid sebagai pahlawan nasional. Nah, kemudian itu dasarnya dari mana gitu. Ternyata sebelum itu di bulan Februari, berarti kan sebelumnya. Nah, 17 Februari itu Kementerian Republik Indonesia Dirjen Pemberdayaan Sosial itu pada tanggal 17 Februari mengajukan lagi surat ke gubernur sebetulnya gitu agar ditindaklanjuti kembali. Yang kemarin kan Pak Prabowo-nya sibuk. Tidak ada penganugerahan, tapi sudah masuk datanya. Makanya dibuat surat ulang itu. Jadi yang ditujukannya dari kementerian ditujukannya kepada Gubernur Provinsi Banten itu yang menindaklanjuti surat PJ Gubernur Banten tanggal 28 Maret 2024 mengenai usulan atas nama Ki Wasid sebagai pahlawan nasional sudah memenuhi syarat. Surat itu oleh PJ Gubernur sebelum Gubernur sudah memenuhi syarat. Artinya nanti 10 November akan dibacakan. Aduh, buru-buru ke situ ya. Nanti boleh. Nah, terus karena tadi itu udah jelas kan PJ Gubernur mengajukan, waktu itu PJ Gubernurnya Al-Muktabar ya? Iya, itu berdasarkan itu menindaklanjuti, kemudian ditindaklanjuti lagi oleh suratnya ditujukan kepada Bapak Andra Soni. Gubernur saat ini. Gubernur saat ini. Jadi karena ini biar runtut ya. Karena bukan perjalanan sebentar. Usulan pahlawan Kiai Cilegon ini sudah diusulkan dari zaman wali kota. Artinya 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu gitu. Kemudian surat pernyataan keabsahan fotokopi apa itu sudah ditandatangani oleh anak keturunannya. Itu di berbarengan. Persyaratan sudah dilengkapin lah gitu loh Mas. Sudah dilengkapin dari zamannya Pak Iman sudah lengkap.
Iya, wali kota Pak Iwan sudah lengkap. Jadi ini hanya melengkapi yang kurang, misalnya surat keabsahan, surat pernyataan ahli waris. Surat pernyataan ahli waris ini ditandatangani tanggal 12 Maret oleh Haji Asep Sokwatullah sebagai anak keturunan Ki Wasid generasi keempat. Oke, gitu. luar biasa. Kemudian 18-nya Bapak Wali Kota Robinsar menurunkan surat untuk ke gubernur. Nah, kemudian gubernur juga itu akhirnya 9 April 2025, 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu itu gubernur itu mengeluarkanlah surat kepada Kementerian tadi membalas tuh yang tadi saya sebutkan, rekomendasi pengusulan kembali Kiai Haji Wasid sebagai calon pahlawan nasional, ditandatangani oleh Gubernur Andra Soni. Oke, luar biasa. Gitu. Artinya ketika nanti Ki Wasid ini menjadi pahlawan nasional, kurang lebih ada 4 atau 5 pahlawan nasional asal Banten. Saya bacakan di sini ada Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, satu. Safruddin Prawinegara. Ya. Ya Pak Bambang ya? Ya, betul. Baru Brigjen Samun. Kiai Haji Samaun. Dan Raden Arya Wangsakara. Ya. Baru yang ini nanti. Haji Wasid. Haji Kiai Wasid. Haji Wasid. Wow, luar biasa. Jadi kita doakan saja teman-teman, mudah-mudahan diberi kelancaran. Tanggal 10 November nanti akan ada pahlawan nasional untuk salah seorang pejuang Geger Cilegon. Karena secara pribadi dan kawan-kawan saya menghendaki banyak yang gugur dalam peristiwa Geger Cilegon ini. Cuman kan kalau dia diajuin pahlawan nasional, maka prosesnya susah. Tetapi teman-teman kita dan masyarakat Cilegon ini sudah mengangkat pahlawan-pahlawan Geger Cilegon. Tawaran tema kami, layakkah Kiai Wasid menjadi pahlawan nasional? Jawabannya sangat layak. Bukan sangat layak lagi, harus diperjuangkan bersama dan harus minta dukungan kepada masyarakat yang selama ini kan belum mendengar juga. Oleh karena saya berterima kasih kepada Lugas TV sudah harus minimal dengan doa. Karena tidak mudah mendapatkan persaingan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional karena terlalu banyak, Pak. Tahun kemarin itu yang Pak Prabowo tidak sempat itu, seliweran di telinga saya itu ada 12 nama. Termasuk salah satunya Haji Wasid. Tetapi yang ditetapkan seliweran juga itu 6, cuma 6. Kalau waktu itu Pak Prabowo sempat, itu di Istana Negara tahun November kemarin, 10 November itu 6 nama pahlawan. Cuman saya nggak tahu nama-namanya ya. Siap, luar biasa. Ya. Oke, sahabat Lugas TV, di sini ada buku. Kita ada dokumen buku di sini kan. Ada Geger Cilegon. Pak Bambang juga ada itu ya? Ya. Tapi ini lebih tebal. Itu lebih tebal. Lebih tebal. Beliau ini adalah penulis daripada Geger Cilegon. Ya Pak Bambang ya? Pertanyaan saya, pengamatan Pak Bambang untuk generasi muda seperti apa minat pengen tahunya tentang sejarah yang ada di Banten khususnya Kota Cilegon? Ya, maksudnya selama ini ya? Selama pengamatannya saya mengangkat. Saya memaklumi kenapa generasi muda tidak berminat dengan Geger Cilegon, belum ada, karena memang mereka belum tahu. Iya, jadi kalau dilihat ya memang belum ada minat, tetapi lambat laun ini Geger Cilegon ini mulai dikenal nih. Nah, terlebih-lebih lagi pada kemarin tanggal 9 Juli ini Bapak Wali Kota kita, Bapak Robinsar, ini luar biasa. Ini pertama kalinya menggebiarkan Geger Cilegon. Kenapa? Karena tahun-tahun yang lalu kan hanya di rumah dinas dan pernah juga besar-besaran di rumah dinas. Itu tahun 2022. Boleh dikatakan bahwa Wali Kota Cilegon Haji Robinsar agak lain. Dalam hal ini lainnya karena beliau punya agak terbuka, punya gitu, pemikiran respon. Jangan di situ katanya, pengunjungnya sedikit, di alun-alun biar rame. Go publik. Akhirnya setelah go publik di alun-alun itulah mulailah masyarakat Cilegon ini mengenal, oh ada Geger Cilegon. Ada peristiwa Geger Cilegon. Luar biasa. Iya, gitu. Jadi berkat Pak Haji Robinsar ini. Gitu. Artinya tadi sebagai penulis buku Geger Cilegon, bagaimana perhatian pemerintah? Tadi Pak Bambang sudah sedikit menjelaskan bahwa wali kota saat ini Haji Robinsar, artinya terbuka kepada peristiwa ini dan menyampaikan
sosialisasi ataupun mengadakan acara menggebiarkan. gebiar yang Ya, luar biasa. itu. Dan tentunya ini bukan hanya untuk kali ini dan selanjutnya tentunya. Mudah-mudahan. Oke, bentuk untuk selanjutnya ini tentunya ada namanya pemberitaan dunia pendidikan tentang muatan lokal. Setahu Pak Bambang, bagaimana respon dunia pendidikan terkait muatan lokal untuk Geger Cilegon untuk disampaikan kepada anak-anak generasi muda Cilegon? Ya, jadi saya juga sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Cilegon sebelumnya ya, karena memang ada peranan-peranan yang dulu juga kan posisinya begini, naik gitu kan. Kemudian kenapa saya bilang yang sekarang itu karena menggebiarkan aja. Jadi naik dibesarkan begitu aja. Kira-kira gambarannya seperti itu, tapi semua punya kepedulian lah. Hanya sayangnya Geger Cilegon ini belum masuk ke ranah pendidikan resmi. Iya, belum ke sekolah-sekolah. Bagaimana masyarakat tahu Pak, anak-anak Cilegon ini mengetahui peristiwa yang begitu besarnya ini di Geger Cilegon 188 ini tidak ada muatan lokal. Selaku masyarakat, apa nih dorongan kepada pemerintah daerah? Ya, kalau saya sih sekarang karena melihat kemarin ya, Pak Wali Kota ini kok semangatnya luar biasa. Jadi melihat itu, kedepannya ini kalau saya selalu mungkin optimis, terrealisasi ini ya. Terrealisasi. Kalau saya nggak pernah berpikir pesimis. Oke, siap. Selalu optimis dan selalu yakin tahun ini akan masuk ke luar biasa. sekolah. Tentunya kami mencari tahu bahwa ada perwal waktu zamannya sebelum Pak Haji Robinson, Pak LD. Ada perwal tentang Geger Cilegon. Berjalankah secara normal itu normatif atau seperti apa? Nah, jadi ini perwal ini perlu disampaikan ke teman-teman. Jadi setelah beberapa tahun kita dan teman-teman memperjuangkan Geger Cilegon, pada tahun 2021 itu kita punya ide tuh sama teman-teman, akhirnya kumpul di Yayasan Ki Wasid. Yuk kita adakan kunjungan ke wali kota untuk menodong wali kota untuk menetapkan agar Geger Cilegon itu punya hari peringatan. Karena tidak pernah diperingati oleh pemerintah. Yang 9 Juli? 9 Juli itu. Oh, jadi tahun 2001 itu? 2021 keluarlah akhirnya perwal di 9 Juli sekaligus peringatan. Cuman karena waktu itu Covid, jadi acaranya indoor. Iya. Jadi perwalnya keluarnya tanggal 9 Juli gitu ya. Ini bahkan di buku saya biar nggak lupa gitu ya, di buku ini ya, buku itu saya tulis nih. Jadi keputusan Wali Kota Cilegon nomor 433 keputusan 167 Disparbud 2021 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli tahun 2021 juga. Dalam SK Wali Kota tersebut diuraikan mengenai lingkup kegiatan-kegiatan yang menetapkan adalah sebagai berikut nih. SK itu meliputi 1. Haul Pejuang Geger Cilegon dan sering dilaksanakan di rumah dinas. Haul itu yang kemudian akhirnya digeser ke alun-alun ini ya kan. Itu sudah berjalan dari 2021. Nah, terus festival pameran dan pagelaran Geger Cilegon 2022 digebiar ya. Kemudian 2023 enggak, tapi haul terus. Ya. Terus pawai perjuangan Geger Cilegon 1888 ini pawai ini 2023 dilakukan juga. Nah, Paktilas jejak perjuangan Geger Cilegon atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peristiwa Geger Cilegon itu sudah dilakukan juga setiap bulan Juli ke Muara Sungai Cisiih di ujung kulon, tempat gugurnya Haji Wasid. Itu bagian-bagian pada perwal tadi ya? Perwal tadi yang saya tulis dalam buku ini, biar nggak lupa. Dengan adanya perwal ini, tentunya anggota DPRD harus bikin perda dong ini. Tanggapan Pak Bambang? Nah, ini teman-teman ya, ini luar biasa sekali nih. Apakah udah kong-kalingkong sama pihak DPRD atau enggak? Oh enggak, tapi kalau host itu sesuai kalau ada perwal harus ada perda dong, kan gitu. Coba ditanyakan coba. Saya mau berangkat ini itu mendengar selentingan. Katanya sekarang mereka sedang akan membahas masalah perda Geger Cilegon ini. Makanya saya kaget. Karena itu selentingan, saya juga belum. Nah, perlu diklarifikasi lah nanti sama teman-teman media lah, teman-teman media ke Dewan sejauh apakah benar. Karena saya juga kan informasi. Namanya selentingan ya. Selentingan sambil mau jalan ke sini, selentingan di telinga, wih
kok di sana lagi rame ngebahas ini perda gitu. Ya, itu kira-kira begitu. Oke, kalau saya sih tadi spontanitas spontanitas aja. Ketika ada perwal tentunya ada perda. Kan gitu Pak Bambang ya. Jadi kaget kirain dititipan pertanyaan gitu. Oke. Ya. Ini sebelum pertanyaan ini butuh berapa lama menjadikan buku ini? Butuh berapa lama? Karena saya lihat tebal banget ini. Ini saya harus cerita tentang buku ini. Ya. Benar, yang benar. Iya, artinya dari awal butuh berapa lama dan sejauh apa dukungan partisipasi pemerintah? Tentunya kan butuh biaya di sini. Ya. Bisa disampaikan ke dalam kesempatan ini. Bukunya tebal kan ya? Iya. Bukunya tebal. Kalau ini kan yang tipis. Ya. Buku pertama kali diterbitkan kan itu. Itu saya ditanya berapa lama, banyak yang tanya menulis buku ini. Jadi kalau yang lamanya itu penelitiannya puluhan tahun. Puluhan tahun. Wow. Kalau menulisnya ini juga gara-gara anak saya tulis, Pak, katanya setelah 9 Juli disuruh nulis buku 9 Juli. Akhirnya anak saya maksa suruh nulis, jadi saya ngetik tuh. Nggak tahu berapa, pokoknya mengetik aja begini, kadang-kadang ketiduran gitu, ngetik aja. Juli, Agustus, September, Oktober. Begitu 10 November, ya 10 November itu kan ada peringatan Hari Pahlawan dari Wali Kota Cilegon. Anak saya bawa buku ini dua. Karena setelah diketik itu diambil anak saya sih naskah itu dari laptop. Dibawalah ke Serang, anak saya kan tinggal di Kasemen. 9 Juli itu saya dapat 10 November itu saya dapat undangan dari Pemkot Cilegon untuk menghadiri upacara sebagai tamu undangan. Nah, malamnya saya dapat ini. Anak saya bawa dua biji. Pak, buku katanya. Lah, kok ada buku jadi? Iya, nih udah dicetak katanya. Ini buku ini, bukunya persis ini. Memang akhirnya diperbanyak kan. Akhirnya saya... Awalnya dua lah. Saya nge-WA Pak Wali. Ya. Pak Wali, saya punya buku. Tapi dalam kesempatan besok saya pengen memberikan hadiah buat Pak Wali 1, Pak Sanuji 1. Ya. Udah kita ngomong sama... protokol. Nah, begitu saya ke lapangan, waduh Pak, katanya Bapak mau bikin pusing saya. Ini kan acara bukan acara Pemkot kalau peringatan mah, kecuali ulang tahun baru. Itu kan sudah ada gladi resik dan Pemkot, tiba-tiba ada acara baru. Ya saya emang nggak tahu, kata saya disuruh datang pagi-pagi jam 7. Oke. Terus akhirnya diserahkanlah buku ini Wali Kota 1, Pak Heldi, Pak wakilnya Pak Sanuji 1. Dari situlah 10 November itu. Kemudian hari ini cetak yang berikutnya. Oke, ini cetakan kedua mungkin ini ya? Cetak yang tadi cuma 2 biji. Iya, makanya kita dapat kalau nggak salah itu pas hari apa kita dapat ini. Ini terus kesini dicetak lagi. Iya, oke. Artinya tadi Pak Bambang belum menceritakan. Berapa lama tadi ini puluhan tahun? Penelitiannya. Ngetiknya kan saya bilang setelah 9 Juli. Ketik 10 November ya, hitung sendirilah. Waktunya. Ya. Terus ini 430 halaman, tentu biayanya cukup banyak. Cukup besar. Seperti apa mengalami distribusi daripada buku ini? Yang sampai 2 tadi ya, sampai 2 aja ya. Ya kalau yang sampai 2 itu memang yang membuat buku itu harus orang punya duit. Tidak punya duit tidak bisa buat buku. Dan anak saya itu nggak tahu gimana ceritanya kalau dia bawa 2 buku. Dan akhirnya memang oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dicetak sebanyak 150 buku. Iya. Di kepala dinasnya? Kepala dinas Pak itu Dr. Ismatullah. Oleh beliau itu. Penggiat budaya juga Penggiat budaya. Yang mencetaklah sebanyak itu dibagi-bagikan. Gitu. Ya itu. Kalau secara pribadi dari pemerintah sama sekali tidak hanya bentuk perhatiannya seperti apa pemerintah zaman perhatian apanya, Pak? Perhatian tentang dukungan finansial. Finansial. Mudah-mudahan lah. Nanti. Dan saya yakin pasti akan mendukung finansial. Kalaupun kemarin-kemarin kan belum, barangkali begitu ya. Belum, mungkin nanti lah, insya Allah. Saya sih yakin akan didukung finansial. Jadi mungkin kasihan kan lewat saya jalan sendiri, biaya sendiri gitu kan. Pasti kasihan gitu. Ya. Selain buku juga pernah kita mendapat informasi itu pembuatan film. Boleh nih dalam kesempatan ini seperti apa nih kelanjutan film ini, dan sudah
bagaimana respon di tengah-tengah masyarakat Cilegon terkait film ini gitu? Ya, sebetulnya film ini kan film orang yang tidak punya uang. Waktu itu saya menggagas Rp2.000 Ya. Sumbangan. Itu tapi kan ya sulit juga ya, Rp2.000 minta itu kan sulit juga. Akhirnya sampai segitunya ya Pak sampai ya? segitunya. Aduh, luar biasa, akhirnya ya. bagaimana sebisa-bisa saya, yang penting terwujud dulu film ini, walaupun saya potong sampai di tanggal 7 Juli. Jadi film itu dimulai dari tanggal gitu ya kejadiannya. Nah, sampai di tanggal 8 bukan 7, karena besoknya tanggal 9 Juli peristiwanya. Nah, saya potong di situ dan itu sudah diedarkan, katanya responnya bagus. Dari mana bagus? Karena film sederhana, nggak punya uang tapi segitu bagus. Kemudian tadi malam ini dari Jakarta datang habis maghrib, Pak Bambang, saya ngobrol-ngobrol Geger Cilegon, katanya dia punya ide mau bikin film. Nggak usah bikin film, kata saya, naskah skenario yang jilid tanggal 9 sampai tanggal 30 nanti gugurnya Haji Wasid itu sudah jadi buku. Itu naskah skenario itu satu sudah ada di Yayasan Pusat Perfilman Usmar Ismail Jakarta. Tinggal kata saya kerjasama aja sama Usmar Ismail, atau mau diambil juga naskahnya itu kan masih milik pribadi saya. Saya titipkan aja. Oke, gitu, jadi ya. artinya untuk diketahui masyarakat luas, khususnya Banten, bagaimana peristiwa Geger Cilegon ini, satu melalui sosialisasi, yaitu tadi muatan lokal. Kedua adalah memperbanyak cetakan buku terkait sejarah. Dan yang ketiga mungkin adalah secara digital, yaitu pembuatan film. Ya. Ini harus bisa, ini Pak Bambang, kalau saya sebagai kacamata media, bagaimana publik mengetahui? Pertanyaan saya berikutnya, di kota Cilegon terdapat ratusan industri besar. Apakah buku ini sudah masuk ke setiap perusahaan dalam konteks untuk bagian daripada CSR, untuk bantuan daripada teman-teman penggiat daripada sejarah? Jadi sudah nyampekah buku ini ke perusahaan? Jadi begini, begitu saya ini ide bagus ya, mudah-mudahan tersampaikan juga. Artinya belum sampai gitu Kalau titiknya. selama ini baru hanya ada PT Krakatau Posko, itu mereka punya kepedulian tersendiri terhadap Cilegon. Kemudian saya datengin dong. Berapa ratus buku? Baru saya kasih ya, karena dia adanya satu. Tapi karena apa? Kenapa saya mendatang ke Posko? Karena PT Krakatau Poskonya tertulis di dalam buku ini. Iya, Sejarah berdirinya Krakatau Posko tertulis. Kenapa? Karena di situ terjadi penangkapannya Haji Jahli yang ditembak oleh komandan Belanda di situ. Makanya masuk di dalam buku ini. Nah, saya maka mereka beli. saya datengin. Datang. Akhirnya diterimalah satu. Mudah-mudahan setelah podcast ini Posko akan pesan 100 atau ribuan. Iya, artinya prinsipnya memberikan 1000 buku cetak dan diserahkan kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Gitu loh, kan? Bahkan kalau ada perusahaan-perusahaan hanya 100 aja memesan, bisa dibayangkan udah berapa ribu yang bisa dibacakan generasi muda. Saya yakin generasi muda karena terbatas biaya juga, mereka nggak mau baca. Nggak mau baca, karena ini harganya mahal. Ya itu, saya paham sampai ke sana. Ini harga buku ini mahal, makanya orang nggak sulit mendapatkan buku ini. Mahal, ini bukan buku murah. Ya mudah-mudahan Wali Kota Cilegon yang tanggal 9 Juli kemarin mengadakan kegiatan yang go publik, ya, yang begitu meriahnya, merespon terkait dengan peristiwa Geger Cilegon ini dan bisa tersampaikan ke masyarakat luas. Itu harapan Pak Bambang ya? Harapan saya itu, saya nambahi lagi, bukan hanya di Krakatau Posko, seluruh karyawan yang ada di kawasan industri itu, karyawan mereka harus baca buku ini. Kenapa? Karena yang dia lewati tiap hari itu ya, yang dia mau kerja, ada peristiwa itu. Di dalam buku ini diceritakan ada peristiwa ini, gitu. Karena di situ ada penangkapan Haji Jahli, pengejaran Haji Nasiman dari Kaligandu. Orang Kaligandunya juga mungkin nggak tahu, mungkin ya. Ada peristiwa seperti itu. Ini pertanyaan saya ini mungkin agak ini. Kenapa sih Pak Bambang punya niat untuk menggali sejarah di Kota Cilegon? Awal mulanya seperti apa, Pak? Ada pesan khusus atau apa seperti apa nih? Waduh, ini mancing-mancing aja ini. Jadi pada intinya gini. Begitu saya itu dulu pernah diamanati untuk mencari biografi. Itu ya beberapa puluh tahun yang lalu lah. Terus saya buat tuh
biografi tentang seseorang ya. Seseorang itu ternyata kaitannya dengan Geger Cilegon yang tadi ditanyakan masalah yang digantung itu gitu. Itu salah satu yang digantung itu biografi beliau ini yang saya cari. Karena saya mencari itu tiba-tiba, wih ini sejarah bukan ecek-ecek ini. Ya gitu. Ini sejarah terbesar bangsa Indonesia, saya bilang. Walaupun memang bukan sejarah terbesar begini, artinya nilai sejarahnya. Karena ini satu-satunya perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda ya. Dari pemerintahan Hindia Belanda nih, jangan salah paham. Kalau dari VOC banyak, ya. Aceh, apa itu Singamangaraja, itu kan VOC bukan Hindia Belanda. Kalau Hindia Belanda cuman ini yang merebut kemerdekaan gitu. Oke. Jadi saya mendalami karena faktor itu. Faktor itu. Iya. Bukan ada sesuatu bisikan apa gitu, nggak ada. Enggak, ada bisikannya dari... Iya, bisikan rohnya daripada Ki Wahid atau siapa gitu. Cuman saya meyakini yang saya lakukan ini bikin film itu adalah berkat energinya para suhada. Orang nggak punya duit bisa bikin film, Siap. kan aneh. Ya. Nulis buku, Ya, nggak ada duit. nggak ada duit bisa jadi, terus Jadi barang itu. Jadi barang itu. Walaupun tersendat-sendat distribusinya ya. distribusinya memang, tapi kan jadinya gitu. Itu energinya para suhada itu. Iya, luar biasa. Saya meyakini itu. Oke, gitu. luar biasa. Oke, mungkin berikutnya Pak Bambang dalam kesempatan ini bisa Pak Bambang harapannya kepada pemerintah. Oke, sebelum ke sana harapan terkait tadi Perda, ya. Di zaman saya yakin pemerintahan Robinson saat ini sangat peduli tentang Geger Cilegon. Di zaman pemerintahan saat ini mengeluarkan yang namanya Dewan Kebudayaan Cilegon. Mungkin Pak Bambang tahu ya, sama-sama ya. Betul. Yaitu juga ketuanya adalah anggota DPRD Kota Cilegon. Tentunya perda itu nanti bisa goal itu karena sudah ada anggota dewan yang menjadi ketua Dewan Kebudayaan. Mungkin dari kesempatan ini apa nih harapan Pak Bambang selaku pemerhati budaya kepada pemerintah terkait Geger Cilegon? Ya, mudah-mudahan semakin banyak orang yang punya kepedulian. Khususnya pemerintah. Karena pemerintah peristiwa ini kan saya sering ngomong di media, di tanggung jawab untuk mengangkat peristiwa Geger Cilegon itu adalah Gubernur Banten, kata saya. Karena ini sebenarnya judulnya pemberontakan petani Banten. Cuman karena saya orang Cilegon, maka yang saya populerkan Geger Cilegon. Padahal di sana di Jogja, di UGM, di UI, mereka adalah pemberontakan petani Banten. Gitu kan? Karena sejarah ini kalau di universitas di luar Banten itu mereka ada diskusi bahkan. Saya potong. Kenapa di universitas luar Banten? Di Banten kenapa nggak ada dicatat ini sejarah? Bukan, saya melihat. Melihat kalau pertanyaan itu kan bukan ke saya ya. Melihat di Makassar mereka makan menjadi mata pelajaran kuliah. Maksudnya gitu lah, kalau pertanyaan itu jangan ke saya. Kalau di Banten memang tidak ada saya menemukan mahasiswa diskusi tentang Geger Cilegon. Kecuali ya di FKIP Untirta pada tahun 2002 berapa lupa saya 2004 apa mahasiswanya pengen tahu, jadi kita ada kuliah di luar tuh di Surosoan. Ada kajian lah ya. Kajian di Surosoan dengan dosen dan itu. Oke, terima kasih Pak Bambang berbicara tentang budaya ini tentunya butuh waktu yang lama. Tapi dengan penyampaian Pak Bambang yang begitu jelas, padat dan singkat, mudah-mudahan sahabat Lugas TV bisa memahami. Intinya perbincangan kita sangat tema yang kami tawarkan adalah pantas dan layakkah Ki Wasid menjadi pahlawan nasional di tanggal 10 November tentunya di Hari Pahlawan. Jawabannya apa tadi? Sangat layak. Sangat layak ya, karena dengan kajian-kajian dan pengalaman beliau, syarat dan ketentuan beliau sudah layak menjadi pahlawan nasional. Pertanyaan untuk ke depan ini untuk pemimpin daerah, wali kota Cilegon, baik DPRD Kota Cilegon, mari supaya ini tersampaikan kepada generasi muda. Tentunya ada namanya itu dunia pendidikan yaitu muatan lokal. Istilah muatan lokal ya Pak Bambang ya. Supaya pemahaman tentang sejarah khususnya Geger Cilegon, anak-anak generasi muda di Kota Cilegon dapat minimal mengetahui sejarah
Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Silakan, Ya. statementnya. Terima kasih kepada teman-teman Lugas TV yang sudah menonton Lugas TV. Ini mudah-mudahan hari ini adalah sesuatu yang memberikan pencerahan ya. Makanya saya selalu ngomong nih, ini juga tidak lepas dari wali kotanya ini, karena mendorong, menggebiarkan itu, sehingga barangkali Lugas TV juga memanggil saya, orang film datang, terus banyak yang telepon masuk pada saya gara-gara tanggal 9 Juli yang digebiarkan itu. Terima kasih Bapak Wali Kota Cilegon, terima kasih Dinas Kesra, Kesra. Beliau DPRD juga luar biasa. DPRD, Kesra ya, pokoknya jajarannya lah begitu. Terima kasih atas semua. Saya tidak bisa membalas ya, tetapi saya bangga gitu. Untuk generasi muda. Untuk generasi muda, kedepannya mudah-mudahan kita sama-sama belajar tentang GGR Cilegon, karena sejarah itu penting. Kenapa? Karena sejarah merupakan landasan bagi maju. Iya, itu aja. Terima kasih Pak Bambang, luar biasa. Ya. Demikian sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan dari Outdoor Lugas TV terkait podcast kita, yaitu terkait tentang budaya, yaitu tentang tema yang kita angkat tadi yang sudah saya sampaikan, pantaskah wasit menjadi pahlawan nasional. Tentunya dari narasumber kita yaitu pemerhati budaya yang sudah paham betul, bahkan bisa mencetak buku setebal ini. Beliau itu pantas menjadi kalau saya bilang narator untuk GGR Cilegon ini. Terima kasih Pak Bambang sekali lagi. Sampai jumpa.